Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'a rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Siapa yang dia diberi kesempatan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi tidak ada berubah menjadi baik dirinya, bahkan kemaksiatan dan dosa masih melekat pada dirinya, sungguh celakalah orang yang demikian. Sungguh orang seperti ini adalah orang yang betul-betul dikelayuti oleh syaitan, dan orang ini adalah orang yang belum diberi kebaikan oleh Allah sampai ia taubat atau Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita di bulan Ramadan ini, ya Allah, berilah kekuatan, kemampuan, mudahkan, ringankan, berilah kebaikan, keberkahan pada diriku dan keluargaku ya Allah, untuk bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tidak mengingatkan pada diri pribadi dan semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah kecuali kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian Rasul mengingatkan juga, aksaru ma yudkhilul jannah.
Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan hari ininya, mampu menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, insya Allah dia akan tergolong hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Di bulan Ramadan ini juga pastikan, yang sering kita dengar, kalau kita menjalankan puasa maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Iya. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa kita benar atau tidak? Maka yang pertama, pastikan terlebih dahulu puasa yang kita jalanin kita landasi dengan satu, iman yang benar, dua, ilmu yang benar, dan yang ketiga adalah ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekali lagi, puasa yang benar harus wajib dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makna Ramadan itu artinya membakar. Lalu apa terutama yang hendaknya kita bakar? Dosa-dosa kita. Karena dengan datangnya Ramadan, Masya Allah, kesempatan betul-betul bagi diri kita untuk membuktikan kita adalah memang betul-betul iman cinta kepada Allah, iman cinta kepada Rasul, iman cinta kepada Al-Quran, iman cinta kepada akhirat, iman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu baik kaum muhajirin maupun ansar. Wabil khusus lagi adalah dari ahlul bait. Nah, di antara dosa-dosa yang harusnya kita bakar di Ramadan ini, yang pertama adalah yaitu al-kibr, sombong. Masya Allah, kita ini harus bersyukur jamaah sekalian menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah yang terakhir, Nabi yang penutup, Nabi yang paling sempurna dibanding nabi-nabi yang lainnya. Dan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah adalah yang terakhir, tetapi Rasulullah dan umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga atau memasuk surga yang pertama kali. Ini salah satu fadilah keutamaan dari umatnya Rasulullah. Tapi apakah termasuk kita yang termasuk umatnya Rasulullah? Karena ada juga yang tidak mau ternyata. Buktinya Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruhnya umatku akan menjadi penghuni surga. Siapa? Ya, yang benar imannya, yang benar ibadahnya, akhlaknya, dakwanya, jihadnya, yang memperhatikan halal dan haram, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, semuanya akan menjadi penghuni surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang sombong. Maka sahabat bertanya, siapa yang enggan, yang sombong, yang enggak mau itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, yang imannya, keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, kehidupannya mencontoh Rasulullah, dia akan menjadi penghuni surga. Tetapi yang dia menyelisih Rasul, yang ibadahnya enggak mau ngikutin Rasul, buat tata cara sendiri, maka dialah dianggap orang yang sombong. Makanya al-kibr batal haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan pernah jadi orang yang sombong, merasa kuat, merasa hebat, merasa pinter, merasa paling berjasa. Jangan. Karena setan, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Ya. Dan ancaman tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Kemudian yang kedua yang harus kita bakar dari diri kita adalah sifat dusta. Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat kepada siapa saja. Yang dia nggak makan, nggak minum, dia nggak sahur, nggak peduli. Tetapi selama dia menjalankan puasa itu, dia tidak meninggalkan dustanya, bahkan dia bangga dengan dustanya. Berapa banyak pedagang-pedagang, semoga pedagang-pedagang di antara saudara kita tidak melakukan demikian.
Dia meraih keuntungan yang banyak, tetapi dengan jalan menipu berdusta, mungkin rezekinya banyak lipat, tapi menyebabkan puasanya nggak diterima oleh Allah. Dan ingat, iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba mujanibunil iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Siapa yang di waktu Ramadan ini dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran sekali, yakin di luar Ramadan dia akan lebih susah, lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Malu mengatakan iman, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Ramadan yang setan dibelenggu, tapi kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali. Siapa yang di bulan Ramadan ini suka marah-marah, ini memang pemarah orangnya. Siapa yang di bulan Ramadan ini dia suka berdusta, ini memang pembohong orangnya. Siapa di bulan Ramadan ini dia masih melakukan kejahatan, memang orang ini sifatnya memang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga yang hendaknya kita bakar dari sifat buruk dalam diri kita adalah yaitu al-bukhlu, sifat kikir. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Mas sekalian nanti bisa buka surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-35. Ancaman Allah kepada orang yang kikir, yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya, harta emas peraknya itu akan dijadikan seperti setrika yang sangat panas, kemudian disetrikakan pada wajahnya, dahinya, punggungnya, dan dikatakan rasakanlah, inilah dulu harta yang kamu kikir dengannya. Kemudian na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, yang juga harus kita bakar dalam diri kita adalah yaitu hubbud dunya. Hari ini adalah zaman penuh fitnah. Orang menggadaikan imannya dengan dunia. Orang menggadaikan pendidikannya, pendidikan tinggi, menjadi bodoh karena dunia. Tidak punya harga diri karena dunia yang dicari. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang mestinya kita gapai, yang mestinya kita raih. Karena di akhirat hanya ada surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keimanan akidah dan tauhid yang benar, yang tidak menjual iman akidahnya dengan dunia hanya karena jabatan tahta dunia, yang semua itu akan ditinggalkan. Wabtaghi fi ma'atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, tapi kamu jangan lupa akan kehidupan dunia. Kemudian tentunya yang harus kita bakar adalah ittibaul hawa. Jangan sampai kita menjadi budaknya hawa nafsu, tapi kita harus bisa mampu mengekang hawa nafsu kita, yaitu kita tundukkan hawa nafsu kita. Sebagaimana Nabi Yusuf menyatakan, wa ma ubari'u nafs, inna nafsala amaratun bisu. Sekiranya nafsuku tidak dirahmati oleh Allah, aku tidak akan mampu melakukan kebaikan. Maka karena apa? Kecenderungan nafsu itu adalah yang buruk. Maka dengan minta kekuatan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menjadi seorang muslim mukmin sebagaimana tujuan dari Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, dan la'allahum yarshudun. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, ingat bahwasanya tarbiyah pendidikan Ramadan ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita termasuk menjadi orang yang bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Karena kita itu harus memiliki yaitu kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Yaitu yang dikaitkan dengan firman Allah,
fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kebaikan. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah di atas kebenaran dan kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur dan amanah ya Allah. Ya Allah, hinakan ya Allah siapa saja, ganti ya Allah jika dia termasuk orang yang curang, orang yang zalim, orang yang menabrak-nabrak hukum ya Allah. Hinakan orang-orang seperti itu ya Allah. Datangkan kepada kami ya Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, jujur dan amanah, ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang membimbing kami untuk menuju kebenaran, untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.